satu hobi, satu Nusantara, Putra Serayu Breeding Farm. Jumpa lagi dengan saya, Yuda Hendrugroho, di YouTube channel Putra Serayu Breeding Farm. Channel yang akan selalu konsisten membahas seputar ayam aduan. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara mengatasi ayam yang kuda-kuda kakinya lemah atau letoy pada ayam dewasa yang sudah menginjak tahap perawatan, teman-teman. Ya, karena banyak sekali yang bertanya tentang bagaimana cara mengatasi ayam yang udah dirawat, yang udah dilatih fisik, kok masih aja kuda-kudanya lemah atau kaki-kakinya letoy. Nah, kalau kita tahu kalau ayam muda ya, kalau ayam muda baru turun bob, baru pertama rawat, kita maklum kalau dia memiliki kuda-kuda kaki yang belum kuat, belum kokoh, belum mapan, karena memang belum ada pelatihan-pelatihan fisik, otot-ototnya juga belum kebentuk ya. Tetapi mungkin dari teman-teman semua bertanya, ketika ayam sudah dirawat, dilatih fisik, dikasih vitamin, lalu mungkin udah latih abar sampai sekali dua kali, ternyata kaki-kakinya masih letoy. Nah, itu yang susah diatasi. Mungkin maksud teman-teman semua ya, saya harus membahas tentang yang seperti itu, bukan yang dari awal mungkin ya. Sehingga saya putuskan, saya cut proses-proses penjelasannya agar supaya langsung to the point. Jadi cara mengatasi kaki-kaki yang lemah atau kuda-kuda yang lemah atau kaki yang letoy pada ayam yang sudah masuk tahap perawatan. Nah, ya, kalau kita bicara tentang kekuatan kuda-kuda ya yang lemah ya, ini kita bicara kekuatan ya. Kekuatan identik dengan otot pastinya. Karena sumber kekuatan itu dari otot ya. Nah, kalau kita udah nemu ya, fokus kita itu pada otot, berarti kita fokuskan untuk merawat otot-otot kaki ayam ya, otot-otot dan sendi tentunya ya, otot, sendi dan saraf pada kaki ayam. Kita maksimalkan di situ, kita fokuskan di situ. Nah, ada beberapa poin-poin penting yang perlu teman-teman ketahui ya. Kurang lebih ada 4 ya. Yang pertama yaitu peredaran darah harus lancar sampai area kaki-kaki, teman-teman. Peredaran darahnya harus lancar. Nah, kalau peredaran darah lancar atau tidak itu ditandai dari fisik kaki. Kalau peredaran darahnya lancar, maka kaki-kakinya itu kulitnya akan merah sampai ke telapak kaki. Teman-teman tahu lah ya, kalau kaki memerah itu yang kayak apa pasti tahu ya. Nah, itu peredaran darahnya lancar. Kalau kaki-kakinya pucat ya, nggak kelewatan darah sama sekali, berarti itu peredaran darahnya kurang lancar ya. Nah, apa hubungannya peredaran darah lancar atau tidak dengan kaki-kaki yang letoy? Gini teman-teman ya, gini saya sedikit jelaskan. Teman-teman harus tahu juga fungsi darah ya, fungsi darah atau tugas darah ya. Darah pada tubuh seekor ayam ya, pada tubuh seekor ayam itu ada beberapa tugas-tugas yang penting. Salah satunya yaitu untuk mengatur suhu tubuh ayamnya agar supaya stabil. Ya, kalau suhu tubuh ayam stabil, maka nanti kinerja otot, saraf dan sendi itu akan normal, teman-teman. Berbeda ketika suhu tubuhnya nanti drop ya atau dingin, maka otot-otot pun akan mengalami pengerutan ya, akan mengalami pengerutan dan nanti fungsi-fungsinya itu akan kurang maksimal. Jadi peredaran darah harus lancar ya, agar suhu tubuhnya nanti stabil. Lalu yang kedua, fungsi darah yang kedua adalah sebagai penghantar nutrisi ya. Jadi gini, ayam itu pakannya itu mengandung nutrisi ya, entah itu protein atau energi atau mungkin kalsium, kalium, fosfor dan mineral-mineral lainnya, itu diserap oleh usus ya, masuk ke ayam, pakannya nanti diolah di metabolisme, di organ pencernaan, nanti nutrisi-nutrisinya itu diambil oleh usus ya. Nanti tugas pembagiannya itu ada di darah. Jadi darah itu ditugaskan untuk membagi
nutrisi-nutrisi yang diserap dari pakan ke seluruh organ tubuh ayam. Ya, dibagi-bagi. Misal jatah bagian sayap 5 gram, jatah bagian badan 10 gram, jatah bagian kaki 5 gram. Nah, itu dibagi-bagi ya, ada tugasnya masing-masing. Nah, kalau peredaran darahnya nggak lancar, otomatis pembagian nutrisi yang ke organ bagian kaki ya, itu akan berkurang atau tidak cukup. Ya, jadi percuma kita mungkin kasih suplemen, mungkin kasih vitamin, kasih obat agar supaya nanti kuda-kuda ayamnya enggak leto lagi. Percuma kalau peredaran darahnya itu enggak lancar, karena tidak sampai tujuan ya, tidak ke poin yang kita tuju. Tuh ya, jadi peredaran darah itu harus lancar, teman-teman. Yang kedua, dari pakan, teman-teman. Nah, ini pakan juga harus diperhatikan, teman-teman. Yang sering terjadi ya, untuk kebanyakan para penghobi, ketika ayam sudah masuk tahap perawatan, udah dewasa, udah mulai dirawat, biasanya hanya fokus untuk pakan yang untuk sumber energi atau sumber stamina. Yang sering terjadi seperti itu. Berbanding terbalik pada saat pembesaran. Kalau pada saat pembesaran teman-teman berlomba-lomba memberikan protein yang tinggi agar supaya ayamnya cepat besar, ketika sudah besar, teman-teman lupa dengan kebutuhan protein yang harus tetap terjaga pada ayamnya. Boleh teman-teman misal kasih pakan yang sumber energi untuk pakan pokok, tapi harus ada pakan tambahan sebagai sumber nutrisi lainnya yang diperlukan oleh tubuh ayam. Contohnya protein. Protein adalah nutrisi yang paling penting untuk pembentukan otot. Ya. Juga mungkin vitamin B, B1, B5, B6, B12 dan vitamin-vitamin lainnya. Jadi perlu dilengkapi. Makanya saya sarankan di samping diberikan pakan pokok, sumber energi ya, teman-teman juga harus kasih extra fooding sebagai sumber nutrisi lainnya ya, seperti tempe, telur puyuh rebus dan lain-lainnya, juga vitamin, suplemen dan jamu. Ya. Harus diberikan seperti itu agar supaya nanti kebutuhan-kebutuhan nutrisi pada tubuh seekor ayam itu tercukupi semuanya. Ya, teman-teman boleh memakai produk-produk vitamin penambah darah ya, bisa kasih jamu-jamuan. Jamu-jamu bisa pakai jamu Jago Champion atau juga Kamplang Factor ya teman-teman. Itu berfungsi untuk memperlancar peredaran darah, untuk melengkapi kebutuhan multivitamin dan mineralnya dan lain-lain ya. Nah, itu dari pakan, vitamin, intinya hal-hal yang dikonsumsi oleh ayam ya. Nah, lalu yang ketiga itu pelatihan fisik ayamnya, teman-teman. Pelatihan fisik ayamnya. Jadi, walaupun peredaran darah lancar, nutrisi tercukupi dengan baik, ayam juga perlu diberikan pelatihan fisik agar otot-ototnya makin maksimal, makin kenceng. Jadi, nanti ayamnya itu punya kekuatan. Kaki-kakinya itu, otot kakinya punya kekuatan, nggak letoy lagi. Nah, ada beberapa cara latih fisik untuk memaksimalkan otot kaki dan paha ya, supaya nggak letoy. Salah satunya latih fisik loncat, latih fisik glitter, latih fisik lari, terus latih fisik jantur, latih fisik dorong, dan latih fisik lainnya. Sesuaikan dengan jenis ayamnya dan kebutuhan ayamnya. Nah, ini juga penting, sesuaikan dengan jenis ayamnya dan kebutuhan ayamnya. Yang dimaksud sesuaikan dengan jenis ayamnya, ada beberapa jenis-jenis ayam yang tidak cocok dengan pelatihan fisik tertentu. Ya, itu satu. Yang berhubungan dengan kebutuhan ayamnya, ya teman-teman harus tahu kekuatan fisik ayam teman-teman semua. Ya, jadi dalam pelatihan fisik, durasi pelatihan fisik, entah itu seberapa berat atau ringannya pelatihan, itu teman-teman semua yang tahu. Itu diukur dari kemampuan ayam teman-teman semua. Jadi pelatihan fisiknya itu secukupnya saja, jangan terlalu diforsir.
jangan terlalu juga kurang, ya, nggak boleh juga. Ketika teman-teman sudah memberikan pakan yang bagus, nutrisi yang bagus, peredaran darah lancar, kalau pelatihan fisiknya itu nggak ada, percuma saja. Karena otot-otot ayam dan persendiannya nanti nggak kebentuk sempurna. Ya. Lalu ketika nanti pelatihan fisiknya terlalu over, terlalu ekstrim, terlalu keras, ya, itu juga berpotensi untuk membuat ayam cedera. Ya, membuat ayam cedera, jadi mungkin ada peradangan otot, ada peradangan sendi, yang membuat ayam tersebut bukannya makin bagus setelah dilatih fisik, justru malah makin parah. Itu juga sering terjadi, bukannya makin bagus malah makin parah. Karena teman-teman mungkin beranggapan kalau dilatih fisik keras, kalau dilatih fisik sampai capek, nanti ayam akan terbiasa, ototnya akan terbentuk, nanti cepat jadi kuda-kudanya. Enggak seperti itu, teman-teman. Harus bertahap, harus bertahap. Kalau teman-teman pengen detailnya, bisa ditonton di video cara merawat ayam dari turun bok sampai siap turun laga. Ada di konten sebelumnya, ya. Nanti teman-teman bisa melihat atau mengecek cara merawat atau melatih fisik bertahap yang baik dan benar agar supaya tidak mengalami cedera. Bisa seperti itu, ya. Dilihat aja, teman-teman. Lalu yang terakhir, teman-teman. Yang pertama tadi peredaran darah yang lancar, yang harus lancar. Yang kedua dari segi pakan dan nutrisi yang harus tercukupi. Yang ketiga pelatihan fisik. Yang keempat mungkin kita harus ngecek diagnosa ayamnya. Ada cedera apa enggak? Ada sakit apa enggak? Bisa jadi ayamnya itu mungkin dari nutrisi yang sudah diberikan itu masih ada asupan-asupan yang kurang. Contohnya mungkin yang sering terjadi kekurangan vitamin B12, ya. Teman-teman bisa juga kasih vitamin B12 untuk ayam teman-teman semua. Karena ini salah satu vitamin yang sangat penting untuk menjaga kesehatan sendi, otot, dan saraf. Jadi ketika nanti ada peradangan di area sendi, di otot-otot atau di saraf-sarafnya, teman-teman bisa kasih vitamin B12, ya. Bisa nanti di recovery atau dibenahi atau dibenerin oleh vitamin tersebut, ya, oleh nutrisi tersebut. Atau juga bisa teman-teman menggunakan produk-produk yang berhubungan atau yang mengandung vitamin B12. Contohnya ada Neurosan B, Neurobion, lalu ada A100, ya. A100 itu juga bagus untuk otot, urat, dan sendi ayam. Itu obat untuk ayam. Kalau Neurosan B, Neurobion itu obat-obat manusia. Tapi nggak masalah lah kalau memang teman-teman mungkin kesulitan untuk memperoleh obat-obat yang khusus untuk ayam. Nggak masalah, ya. Dan ada produk-produk lainnya yang berhubungan dengan radang persendian dan radang otot, ya. Teman-teman bisa cari tahu mungkin nanti di Google atau di mana, ya. Nah, itu poin penting yang harus diperhatikan. Jadi 4 poin ini berkesinambungan, teman-teman, ya. Berkesinambungan. Nah, kurang lebih seperti itu, ya, teman-teman, poin-poin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Salam satu hobi, satu Nusantara, Putra Serayu Breeding Farm.